Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Ardiansyah dari kelas 3E dengan NIM 123011134. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang adab sholat dan zikir. Pengertian adab sholat dan zikir. Jadi sholat dan zikir itu adalah ibadah yang utama dalam Islam. Nah, sholat sebagai rukun Islam yang kedua merupakan tiang agama. Sedangkan zikir itu adalah amalan yang membantu kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara terus-menerus. Nah, jadi materi ini akan membahas bagaimana menjaga adab dalam melaksanakan sholat dan zikir agar ibadah kita lebih diterima dan berkualitas. Yang pertama itu ada adab sholat. Nah, sholat merupakan ibadah yang sangat penting dalam Islam. Jadi agar sholat kita itu dapat diterima dengan baik di sisi Allah, maka kita harus memperhatikan beberapa adab yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu kesucian. Nah, jadi sebelum sholat, pastikan bahwa tubuh, pakaian, dan tempat sholat dalam keadaan bersih dan dari najis. Wudhu juga harus dilakukan dengan benar atau tertib. Yang kedua yaitu niat yang ikhlas. Nah, jadi dalam sholat kita dianjurkan untuk berniat yang tulus karena Allah tanpa adanya unsur riya atau ingin dilihat oleh orang lain. Yang ketiga yaitu khusyuk. Khusyuk adalah keadaan hati yang fokus dan penuh perhatian kepada Allah selama sholat. Nah, jadi kita selama sholat dapat menghindari pikiran yang mengganggu dan usahakan untuk hadir sepenuhnya dalam ibadah. Yang keempat yaitu tata cara yang benar. Laksanakan setiap rukun dan wajib sholat sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, seperti posisi tubuh yang benar, bacaan yang tepat, dan gerakan yang sesuai. Yang kelima yaitu tunduk dan ta'zim kepada Allah. Sholat dilakukan dengan penuh penghormatan kepada Allah, melaksanakan setiap gerakannya dengan lembut dan penuh rasa ta'zim. Yang keenam, memperpanjang bacaan dalam sholat, terutama pada bacaan seperti Al-Fatihah dan surah pendek. Perpanjang bacaan dengan tartil dan tidak terburu-buru. Yang ketujuh, ada menjaga waktu sholat. Melaksanakan sholat tepat waktu adalah salah satu adab penting. Jangan menunda-nunda sholat dan lakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Jadi gambar di bawah itu adalah contoh adab ketika sholat. Yang kedua yaitu ada adab zikir. Zikir merupakan suatu perbuatan mengingat Allah dengan hati, lisan, dan tindakan. Di bawah ini ada beberapa adab yang perlu diperhatikan ketika berzikir. Yang pertama yaitu menjaga kebersihan hati dan lisan. Zikir dilakukan dengan hati yang bersih tanpa ada niat riya atau merasa sombong. Jadi lisan kita harus dibersihkan dari perkataan yang tidak baik sebelum melakukan zikir. Yang kedua yaitu memilih waktu yang tepat. Nah, jadi beberapa waktu yang sangat baik untuk melakukan zikir yaitu antara lain setelah sholat fardu, pada malam hari, terutama sepertiga malam terakhir, dan saat melakukan aktivitas sehari-hari. Yang ketiga yaitu penuh keikhlasan atau khusyuk. Berzikir dengan penuh perhatian kepada Allah dapat menyadari bahwa kita sedang berbicara dengan Tuhan. Nah, jadi kita dapat memfokuskan hati dan pikiran kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat yaitu bergabung dengan zikir jamaah. Jika memungkinkan, kita dapat melakukan zikir bersama jamaah. Nah, jadi zikir berjamaah ini memiliki keberkahan yang lebih besar dan dapat mempererat ukhuwah. Yang kelima yaitu menyebut nama Allah dengan berulang. Zikir seperti subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar sebaiknya dapat kita lakukan dengan rutin dan berulang-ulang dengan penuh keyakinan akan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam yaitu menghindari suara yang berlebihan. Zikir yang dilakukan dengan suara yang tidak berlebihan dan mengganggu orang lain. Jadi kita dapat memfokuskan
pada kedamaian dan ketenangan. Yang ketujuh, memohon ampunan. Setiap zikir seharusnya disertai dengan doa, memohon ampunan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala agar hati kita menjadi lebih bersih dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Gambar di bawah yaitu contoh adab ketika berzikir. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan, untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.